berakhlak, berkarya, berprestasi. Perkenalkan, nama saya Kasipa dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Saya pengampu mata pelajaran Teknik Elektronika Industri. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Sukoharjo hadir sebagai The Entrepreneur School, di mana lembaga pendidikan juga bisa menciptakan bisnis baru yang melibatkan siswa-siswi. Pada tahun 2021, menjadi salah satu sekolah terpilih dari 3 sekolah di Pasuruan dan mendapat predikat SMK Pusat Keunggulan dari Direktorat Jenderal Vokasi. Selain itu, SMK Negeri 1 Sukoharjo juga merupakan salah satu sekolah binaan Daihatsu atau lebih dikenal dengan istilah Pintar Bersama Daihatsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Oke, kira-kira siapa yang tidak masuk? Masuk semuanya. Marilah kita berdoa untuk mengawali pembelajaran saat ini. Silakan Mas Diki pimpin berdoa dulu. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada awal pembelajaran ini ada Google Form yang harus kalian isi. Silakan diisi dulu. Sudah apa belum? Ada yang belum bisa mengisi? Sudah. Baiklah, kalau sudah, untuk pembelajaran saat ini, pembelajaran yang kemarin kira-kira masih ingat apa? Yaitu tentang bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu kita yang kemarin hanya belajar tentang fitur-fiturnya, ya kan, misalnya include itu apa, delay-nya itu apa, ya gunakan apa sih kok dipakai delay, misalnya dengan 100 mikroskon atau bahkan 500 mikroskon itu apa, ya itu pembelajaran kemarin. Nah, untuk pembelajaran hari ini yang kita pelajari yaitu merencanakan bahasa pemrograman menggunakan Arduino. Ya. Apa Arduino? Apa bahasa pemrogramannya? Yaitu bisa menggunakan bahasa C++. Ya, kalau kalian belum paham tentang Arduino, belum paham itu bahasa pemrogramannya, mari kita simak paparan berikut ini. Mapel pelajaran sekarang yaitu pemrograman sistem embedded, ya, dengan tujuan pembelajaran yaitu menerapkan bahasa pemrograman menggunakan Arduino. Nah, dalam pemrograman Arduino, ya, di sini saya punya banyak pemikiran, ya. Kira-kira bahasa Arduino itu buat apa saja sih? Nah, di sini misalnya kalian nanti bisa berpikir pemrograman menggunakan running LED. Terus kemudian ada pemrograman sensor cahaya menggunakan LDR. Terus selanjutnya pemrograman sensor menggunakan suhu, ya. Terus selanjutnya pemrograman untuk menyalakan dan mematikan kipas angin. Nah, dari bahasa pemrograman yang apa kira-kira nanti akan saya buat? Punya gambaran nggak kira-kira? Dari beberapa argumen yang saya sampaikan ini, ya kan? Saya inginnya membuat pemrograman seperti ini. Pakai running LED, Bu. Bu, saya akan membuat pemrograman menggunakan sensor tapi pakai LDR-nya. Bu, saya akan menggunakan
program hanya menyalakan dan mematikan kipas angin. Punya gambaran nggak kalian ke sana? Punya? Oke, kalau begitu. Nah, ini contoh pemrograman untuk running LED ya. Nah, ini yang digunakan itu adalah untuk menyalakan running LED, mungkin hanya sekedar LED-nya berjalan. Ya, di sini ada program untuk mengontrol nyala LED, INT LED, kemudian INT LDR, kemudian ada include, ada voice tab. Ke bawah, Mas. Lanjut. Nah, terus kemudian ada serial begin, kemudian LCD, ada pin mode, ya, kemudian ada kurung awal buka dan kurung awal tutup. Ini hanya contoh dari bahasa pemrogramannya, ya. Nah, kalian nantinya akan berpikir, saya akan belajar apa ya dari program ini? Punya gambaran? Punya? Oke. Nah, lanjut. Ini ada pepatah kecil yang saya buat untuk kalian lebih bersemangat, ya. Dari kalimat di bawah ini coba kalian terapkan ya. Belajarlah selagi yang lain masih sedang tidur. Belajarlah selagi yang lain sedang bermalas-malasan. Ini hanya contoh kecil dari bahasa pemrograman yang dibuat tentang mengaktifkan nyala LED ya. Nah, di sini cara codingnya, cara menulis programnya bagaimana, kemudian cara codingnya bagaimana, seperti itu. Tapi kira-kira punya gambaran nggak? Teman nanti akan membuat apa kira-kira untuk program supaya oh ternyata bahasa pemrograman itu kalau misalnya dibuat untuk menyalakan kipas angin kok bisa, bagaimana bentuknya ya kan. Terus kemudian loh kok bisa juga ya bahasa pemrograman itu untuk menyalakan LED itu bagaimana ya, itu coba diperhatikan dulu ya. Ini LED berjalan menggunakan Arduino. Nah, paling tidak kalian nanti yang kalian terapkan, kalian itu harus membuatnya seperti ini. Ini project board ya kan. Terus kemudian LED-nya dipasang, kemudian ada kabel jumpernya, nanti kemudian diinputkan menggunakan Arduino. Nah, cara jalannya bagaimana? Kira-kira bahasa programnya nanti bagaimana? Seperti itu. Yang di tampilan ini ada 3 model untuk mengaktifkan nyala LED-nya. Diperhatikan, disimak cara pasangnya bagaimana, jangan sampai ada jalur-jalur di project board kalian tidak sesuai ya. Project board ada titik-titiknya itu harus sejalan. Kalau beda jalan nanti ya juga nggak sambung ya kan. Tapi saya yakin kok, kalian pasti bisa. Yakin, semangat ya. Itu model yang pertama, kemudian ada model yang kedua setelah decoding. Nah, tetapi di sini memang sudah yang pembelajaran itu sudah bagus ya, jadi tidak ada bentuk kesalahan apapun. Nah, tetapi kalian nanti bisa belajar, kalian itu nanti mampu menggunakan bahasa pemrogramannya dan baik menggunakan codingnya, apakah sudah benar-benar bisa atau tidak. Ya,
Tetapi kalau saya yakin ya untuk bahasa pemrograman, kalau codingnya salah berarti program tidak akan berjalan. Nah, ini nyala LED ke kanan. Ya. Ini nyala LED. Nah, selanjutnya ada modul yang ketiga. Berjalan kembali lagi, berjalan dari kiri ke kanan, kembali lagi dari kanan ke kiri. Oke, sudah bisa? Bisa. Oke, ya. Nah, selanjutnya dari tampilan video seperti yang saya paparkan tadi, bisa dilihat apa kira-kira? Mengerti dari hasil tampilan video itu tadi? Baiklah, kalau gitu saya akan membagi kelompok ya. Kelompok untuk pengerjaan tugas kalian. Kelompok 1, Farel, Khairul Solihan sama Faris. Kelompok 2-nya Nodiki, Adita, Naila. Kelompok 3-nya Muhammad Aris, Ahmad Ramadhani sama Rendra. Kelompok 4-nya Cindy Aulia, Tasya, Novelia, terus kemudian Wahyu Taufik. Kelompok 5-nya Rena, Ayu, Nelly sama Citra. Kelompok 6-nya Ilham, Novan sama Surya. Kelompok yang ketujuh Sofyan Ramadhani sama Andika Prasetya. Silakan kalian gabung sesuai kelompok yang sudah ada di samping kanan kiri. Silakan bergabung sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, silakan dipikirkan kalian akan membuat program apa. Silakan dipikirkan. Nah, kalau sudah, Ibu, apakah ada kesalahan? Ya, kalau ada kesalahan ditulis di kolom nomor 9. Ya. Nah, selanjutnya lagi kalau sudah dikoding benar nanti ditulis di kolom nomor 10. Sudah dari LKPD ini kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Silakan dikerjakan, ditulis dulu. Programnya apa? Mau membuat sensor suhu untuk penetas telur. Untuk penetas telur, hebat banget ya. Menetas telurnya pakai sensor ya. Ya. Sudah, lanjutkan dulu. Ya. Ini akan membuat rangkaian apa, Le? Membuat running LED. Membuat running LED. Kemudian cara kerja runningnya gimana? Menyala dari Kanan antara lampu lalu Ganti ke kiri 3 lampu juga. Menyala 3 lampu dari kanan, Kemudian ke kiri. kemudian 3 lagi dari kiri. Ya. Berarti butuh 6 lampu. Ya, sudah, silakan dilanjutkan. Ini akan membuat rangkaian apa? Kami akan mengerjakan sensor suhu ruangan dengan menggunakan DHT dengan output kipas angin. Oh, outputnya menggunakan kipas angin. Yaitu kipas angin akan nyala dan mati secara otomatis. Oh, akan menyala dan mati secara otomatis. Sudah, silakan dilanjut lagi. Gimana tadi? Apa? Digital wide dan digital low. Maksudnya gimana? Digital wide 5 high artinya sistem membaca bahwa pada pin 5 dalam keadaan hidup. Digital wide 5 low artinya pin 5 sedang keadaan mati. Tadi menggunakan apa namanya untuk delaynya pakai berapa? Untuk delay menggunakan 200.
Itu ada 200, ada 100. Memang dibuat seperti itu. Ya, untuk hidupnya menggunakan delay 200 dan untuk matinya menggunakan delay 100. Oh, begitu ya. Kalau waktu hidupnya menggunakan 200 mikroskon, untuk saat matinya menggunakan 100 mikroskon gitu. Ya. Oke, dilanjutkan. Ini tadi menggunakan kipas, mematikan kipas. Terus gimana? Itu delaynya ada 3000 mikroskon, maksudnya gimana? Delaynya pakai 3000, Ya. itu saat gimana itu? Delaynya 3000 itu untuk saat mengukur kelembapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rangkaian sensor DHT. Adapun anggota kelompok kami, saya Khairul Solihan, Saya Muhammad Farelio Yanur Yatiansyah. Dan saya Farisul Mansyah. yang pertama program akan dibacakan oleh Farelio dan cara kerjanya akan dijelaskan oleh Faris Firmansyah. Include DHT sebagai memanggil lead DHT, define DHT pin 2 sebagai input DHT, define DHT type DHT 11 sebagai tipe sensor DHT 11, INT kipas sama dengan 10, DHT pin DHT type, void setup DHT begin sebagai menjalankan objek DHT, serial begin 9600, void loop, pin mode kipas output, void suhu sama dengan DHT read temperatur, void kelembapan sama dengan DHT read humidity, serial print suhu, serial printing suhu, delay 3000, serial print kelembapan, serial printing kelembapan, IF suhu lebih dari 30, digital rate kipas high, LC digital rate kipas low. Sebelum menjalankan program kita akan verify terlebih dahulu apakah rangkaiannya betul atau salah. Ternyata ada yang salah pada bagian digital rate kipas high karena kita lihat tidak ada tanda titik koma. Setelah itu kita coba lagi verify terlebih dahulu. Setelah benar kita coba coding dan cara kerjanya akan oleh Mas Faris. Cara kerja pada rangkaian ini yaitu jika suhu ruangan mencapai di atas 30 derajat, maka kipas akan menyala secara otomatis. Tetapi jika suhu ruangan di bawah 30 derajat, maka kipas akan mati dengan cara otomatis. Bisa kita lihat pada percobaan ini kipas menyala, yang artinya suhu yang dapat dari ruangan mencapai di atas 30 derajat. Saat dilihat pada serial monitor, suhu yang dideteksi oleh sensor DHT mencapai 31,8 derajat. Sekian penjelasan cara kerja. Jika teman-teman ada yang bertanya, silakan. Kalau saya bertanya boleh? Boleh. Boleh. Ya, kipasnya tadi menyala pada suhu ruangan 30 derajat. Tetapi di sini bisa nggak disetting? Disetting di bawah 30 derajat bisa? Bisa disetting di bawah 30 derajat. Iya.
Di settingnya untuk mematikan kipasnya, maksudnya. Ya bisa diubah pada programnya yang awalnya 30 derajat coba diubah menjadi 40. Ini sedang dirubah. Ya, sedang dirubah. Setelah selesai di coding ulang, kipas tiba-tiba mati karena suhu di bawah 40 derajat, yaitu 31,8 derajat. Ini ya, lampunya, kipasnya sudah mati berarti ini ya? Sudah Setelah mati. di coding lagi dengan suhu di bawah, Suhu di atas, itu di bawah 40. di bawah 40 kipas akan mati. Sekarang nyalakan lagi. Sekarang nyalakan lagi. Kipas akan menyala di bawah suhu di atas 30. Terus kemudian akan mati Jika di bawah 30. gimana? Kipasnya akan mati jika suhunya di bawah suhu ruangannya di bawah 30. Kipas akan mati jika suhu ruangannya di bawah 30. Terus kalau akan menyala, suhu ruangannya berapa? Suhu ruangannya harus di atas 30. Harus di atas 30. Ada yang bertanya di kelompoknya Mas Farel? Saya, Bu. Oh, Mbak Tasya mau tanya. Ini Mbak Tasya tanya, silakan. Kenapa menyalakan kipas saja menggunakan Arduino? Kenapa nyalano kipas saja menggunakan Arduino, ya kan? Yang Mbak Tasya tahu itu menyalakan kipas itu hanya pakai steker langsung ke AC. Kenapa kira-kira? Karena di era saat ini belajar berbagai inovasi itu sangatlah penting, sehingga bisa mengenal program untuk menyalakan kipas pada saat suhu udara panas tanpa harus mencolokkan ke sumber listrik. Baiklah, kalian sudah mempresentasikan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ada yang sudah bisa membuat rangkaian running light, kemudian ada lagi menggunakan suhu ruangan. Kalau ruangannya itu di bawah berapa tadi? Di bawah 30 derajat, maka kipas akan menyala. Kemudian kalau di atas 30 derajat, kipasnya akan mati. Kemudian kalau menggunakan sensor LDR, tadi LDR-nya menyala pada sesuai dengan suhu ruangan. Ya, kemudian kalau ada yang menggunakan running LED, ya kan, LED-nya itu ada yang berjalan dari kiri ke kanan secara bersamaan, nanti di tengah-tengah ketemunya. Ya itu ya. Nah, kemudian ada lagi menyalanya dari kiri ke kanan, cuman timernya yang berbeda. Timernya berbeda itu waktu menyalanya itu 200 ya mikroskon, pada matinya yang 100 mikroskon. Ya, itu yang sudah kalian kerjakan saat ini, ya kan? Terus kemudian pada pembelajaran saat ini saya sangat bahagia dan bangga ya, kalian sudah memenuhi apa yang saya harapkan, membuat atau merancang program menggunakan Arduino. Dari beberapa program yang saya sampaikan itu tadi, silakan dibuat program sesuai dengan naluri kalian, kalian bisanya membuat apa. Ternyata saya sampaikan ada yang bisa membuat running LED, ada yang bisa menggunakan mematikan kipas angin, ada yang menggunakan sensor suhu, kemudian ada yang menggunakan sensor LDR, semuanya kalian sudah bisa. Terus selanjutnya, ada pertanyaan dari kalian tadi pada saat membuat rangkaian atau membuat program yang kalian belum bisa paham benar. Mas Diki ada oh itu. Ya, di program katanya Mas Diki ada kesalahan titik komanya dan sebagainya. Mungkin kelompok yang lain juga hampir sama seperti itu ya kan. Ada kesalahan kecil di tanda kurung kurawal buka atau tanda kurung kurawal tutup atau di tanda titik koma. Selanjutnya
Ibu kirim lagi file ya untuk asesmennya. Silakan diisi asesmennya yang terakhir. Asesmen akhir silakan diisi dulu. Silakan diisi di yang sudah saya kirim grup WA untuk asesmen. Mbak Ayu sudah? Sudah selesai ngirim? Sudah ngirim? Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Kira-kira gimana dengan pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Menyenangkan, ya. Baiklah, kalau begitu nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Terus kita tutup bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillah. Udah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.